Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Kita ada di hari pertama di minggu ini, tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali kita maknai kehidupan kita dengan iman lewat firman yang akan disampaikan kepada saudara dan saya. Mari saudaraku, kita awali dengan doa supaya dalam semuanya ini Tuhan memperlengkapi kita menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan namanya. Mari saudaraku, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus yang kami sembah dan kami agungkan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Di hari yang penuh syukur ini kami datang menyembah Engkau, kembali menyatakan kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah selalu menjadi penguat penyemangat bagi kami di dalam memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat. Hiduplah dalam sejahtera, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini, kalau kita mau maknai, tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Hidup dalam damai dan sejahtera itu sesuatu yang sulit sekali untuk kita lakukan. Tapi karena kita berangkat dari hakikat keberadaan kita sebagai orang-orang yang beriman, maka mari kita rubah paradigma orang yang berkata sulit untuk menemukan konteks kehidupan manusia majemuk untuk ada di dalam damai dan sejahtera, dengan berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya, kendati pun manusia mencoba untuk mengklaim bahwa hidup di konteks yang majemuk, sulit untuk mengalami damai dan sejahtera. Tapi sekali lagi, kalau kita bangun itu dengan iman di dalam Tuhan, maka itu pasti akan bisa. Karena sekali lagi dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Semua ada di dalam kewenangan. Semua ada dalam kehendak Allah. Maka baik bagi kita saudaraku untuk melihat tema renungan kita ini, hidup dalam damai sejahtera Allah dengan iman, bukan dengan kekuatan intelektual. Supaya kita mulai membangun harapan ini betul-betul dalam kekuatan
iman di dalam Kristus. Karena ketika iman yang berbicara, yang kita pakai menyikapi konteks kehidupan di mana kita berada, maka kita tidak pernah diarahkan untuk menjadi orang yang arogan, orang yang emosional, orang yang serakah, iri, dengki, orang yang suka merancangkan kejahatan, tidak. Tapi dengan iman di dalam Kristus kita diajarkan untuk bersikap lemah lembut, sabar, murah hati, memiliki kepekaan nurani, memiliki kepekaan iman, yang semuanya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa memahami orang lain di tengah kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita temukan orang dalam kelebihannya, kita tidak iri. Kita tidak berusaha untuk menjatuhkannya. Dan ketika kita menemukan orang dalam komunitas yang majemuk dalam kelemahannya, kita tidak tekan. Kita tidak kucilkan, kita tidak hambat, tapi kita mendukung, kita mensupport, kita menyemangati. Nah, kalau kemudian saudaraku, kita ada menjadi pribadi yang siap mengakui kelebihan orang, lalu mendukungnya dengan apa yang ada padanya. Dan kalau kita siap untuk menopang orang-orang yang lemah, maka tentu tidak akan mungkin kita tidak mengalami yang namanya damai dan sejahtera. Karena kita selalu bersedia ada di konteks yang dinamis dan harmonis. Nah, ini yang tentu perlu kita pahami dengan iman, saudaraku. Supaya sekali lagi kita tidak selalu terjebak lewat kekuatan intelektual kita yang gampang sekali mengintervensi orang dalam ukuran kita. Karena kalau kita tidak punya iman, kita tidak punya kepekaan nurani juga. Nah, itu yang kemudian saudaraku diarahkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, kita baca 13 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Artinya, ya, ketika kemudian orang menyikapi situasi kehidupan yang terjadi di konteks yang menjebuk di mana kita ada di dalamnya, mari kita sikapi itu dengan iman. Kita lihat itu dengan iman. Bukan dengan pengetahuan kita. Karena kalau dengan pengetahuan kita yang kita pakai jadi alat ukur kita adalah maunya kita. Sehingga ketika kita melihat apa yang mereka berikan kepada kita, itu sulit untuk kita terima. Karena kita punya alat ukur sendiri. Tapi kalau kita pakai iman yang menjadi sarana yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita melihat di sana kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita lagi. Dan kalau kita kedepankan kepentingan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita menerimanya dengan tetap sukacita. Nah, orang yang bersukacita pasti ada damai, ada sejahtera. Itu yang disoroti oleh tema khotbah kita, hidup dalam damai dan sejahtera Allah. Hanya ini saudaraku yang bisa membuat kita dinamis, harmonis. Yang bisa membuat kita selalu selaras dalam melangkah, senada dalam berkata. Kalau kita tidak punya iman yang membuat kita bisa memiliki damai dan sejahtera, yang ada kita akan berantem terus dengan sesama kita. Kita adu argumen terus tanpa ada penyelesaian yang signifikan yang bisa berdampak baik. Karena di dalam kita membangun percakapan itu yang ada arogansi kita, emosional kita. Sehingga sulit kita mau duduk berdampingan dengan damai dan mengalami sejahtera. Ya. Itu yang diajarkan oleh Paulus juga kepada jemaat di Filipi. Kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 11 dikatakan di sana, ya, hidup merendahkan diri seperti Kristus. Artinya teladan kita adalah Kristus.
Di ayat 1 katakan hendaklah ya, kita selalu seia sekata, satu tujuan, seperasaan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia. Dan di ayat 3 bagian B dikatakan dengan tegas, hendaklah setiap orang, dalam kitab Filipi tentunya, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya, kalau kita melihat dia lebih, ya, kita anggap dia sesuatu yang penting bagi kita. Dari kelebihannya kita mendapatkan sesuatu yang baik, supaya tidak ada upaya untuk iri dan dengki. Dan ketika kita menemukan orang yang kurang dari kita juga menganggap dia penting. Kenapa? Supaya kelebihan yang ada pada kita mau berikan kepada mereka, supaya mereka juga ada penguatan untuk bisa mengangkat hidup mereka, sehingga kita selalu selaras dalam melangkah, senada dalam berkata. Istilah kata, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada perbedaan. Ini hidup yang sangat indah sekali, saudaraku. Ya. Dan di bumi pertiwi Indonesia, bangsa yang kita sangat cintai ini, kita pun diarahkan dengan misi dan visi yang sama. Itu moto atau semangat yang dibangun sebagai bangsa Indonesia, negara kita ini, dengan bahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, kalau kita pahami bahwa kita ini adalah sama, satu bangsa, satu bahasa, ya, maka kita harus selalu merasa senasib sepananggungan. Dan ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mengalami damai sejahtera. Tapi kalau terjadi pengklasifikasian, pengelompokan, ada pengkaplingan dalam kehidupan bermasyarakat, ini kaum intelektual, ini kaum awam, ini kaum rohaniawan, dan seterusnya, lalu dibedakan satu dengan yang lain, ini akan sulit untuk kita bisa hidup berdampingan, akan sulit bagi kita untuk hidup damai. Tapi kalau kita melihat kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara, maka kita akan selalu melihat bahwa kita punya kebutuhan yang sama, yaitu mempertahankan NKRI. Sehingga ketika ada rongrongan dari kekuatan bangsa lain, atau mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita kuat untuk menghadapi semuanya, saudaraku. Ya. Itu kan arti dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini kekuatan kita, dan dalam konteks bergereja pun kita diajarkan itu, saudaraku. Walaupun kita banyak anggota, tapi kita satu tubuh. Dan kepalanya Yesus. Artinya untuk bisa mencapai damai dan sejahtera, semua kita, warga gereja dalam konteks denominasi ini, betul-betul harus mau berkiblat kepada yang satu, Yesus. Tidak pada kekuatan intelektual jemaat itu, tidak pada kekuatan finansial jemaat itu, tidak. Karena kalau pakai ukuran ini, kita selalu merasa berbeda dari yang lain. Entah kita merasa kecil atau kita merasa lebih. Tapi kalau kita pakai alat ukur kita adalah Yesus, kita bilang kita ini keluarga. Kalau keluarga itu harus sama. Tidak terjadi pengkaplingan, tidak terjadi perbedaan di sana. Gitu. Jadi ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi di masa-masa kita berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Bukan saja karena pandemi, tapi juga masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik. Luar biasa terpaan yang menerpa hidup kita, menggoncang hidup kita. Kalau kita tidak menyikapinya dengan iman, kita menjadi sosok yang sadis. Kita bisa menjadi seperti monster yang selalu siap memangsa sesamanya. Monster dia tidak tahu apakah ini sesamanya, dia hantam saja kalau dia memangsa. Kita bukan monster, saudaraku, kita manusia yang diciptakan oleh Allah serupa segambar dengan Dia. Kita ini gambar Tuhan.
Makanya kita disebut sebagai ciptaan yang termulia. Maka kita harus berkiblat kepada Allah. Supaya apa? Supaya ada damai dan sejahtera dalam hidup kita. Karena Allah selalu menginginkan yang namanya kedamaian, kesejahteraan. Jadi ini sesuatu yang baik saudaraku. Supaya kita mulai melangkah dengan iman. Menapaki kehidupan di masa-masa sulit sekarang ini. Dan tentunya harapannya di pekan yang akan berjalan ini betul-betul kita membangun hidup kita dengan iman. Karena iman selalu membawa kita kepada ketakutan, membuat kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan dimengerti sebagai semangat menyembah Tuhan. Bukan bersembunyi seperti seorang anak takut kepada ayahnya, tidak. Takut akan Tuhan membawa pengertian kepada kita bahwa kita siap menyembah Allah dan mendedikasikan hidup kita kepada Allah dalam konteks apapun tanpa pamrih, tapi dengan tulus. Maka di situ akan ada damai, juga akan ada sejahtera. Seperti yang disoroti tema khotbah kita, hidup dalam damai dan sejahtera. Saudaraku, sekali lagi, untuk bisa kita hidup dalam damai dan sejahtera Allah, kita harus punya iman. Kalau kita punya iman, kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak merendahkan orang, kita selalu mengakui kelebihan orang, dan kita mengangkat orang-orang yang tertindas. Kita betul-betul punya bela rasa. Itulah kekuatan dan fungsi dari iman kepada Allah. Jadi mari saudaraku, kita berjalan dengan iman dalam Yesus Kristus, karena Yesus selalu mengajarkan yang baik bagi kita supaya kita hidup dalam damai dan sejahtera dengan Dia. Semangat melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menikmati firman-Mu di pagi ini yang mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memiliki keinginan untuk hidup damai dan sejahtera dengan sesama kami. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan catatan penting bagi kami Tuhan untuk mendapatkan damai dan sejahtera itu kalau kami punya iman. Karena hanya iman yang bisa membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Karena kalau kami mengandalkan kekuatan intelektual kami mengandalkan kekuatan sosial yang ada pada kami akan kehilangan energi positif dan iman dalam diri kami. Kami tidak menjadi manusia yang berbela rasa. Karena itu Tuhan tolong kami, kuatkan iman kami agar kami selalu bisa menjalankan kehidupan kami dari waktu ke waktu di dalam iman kepada Kristus untuk membuat kami hidup dalam damai dan sejahtera-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Immanuel, haleluya. Amin.